Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSMAD. Kembali lagi bersama kami di Ada Podcast. Bareng saya, Dr. Gigi Andi. Hari ini kita bakal bahas tren diet yang kayaknya hampir semua orang pernah coba. Minimal dengerlah istilah intermittent fasting atau puasa intermittent ya. Katanya ini sih bisa bikin kurus, tapi beneran aman nggak sih? Nah, hari ini kita kedatangan ahlinya ahli gizi ya. Ada Ibu Ayu Okta Usi Maulida, sarjana gizi, dietitian. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik dokter. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Selamat datang di podcast kami. Ya, Bu, ini kan banyak yang mikir intermittent fasting itu cuma sekedar telat sarapan. Ya, sebenarnya dari sisi medisnya itu gimana sih intermittent fasting itu? Jadi gini, pertama kita kenal dulu ya intermittent fasting itu awal mulanya dari mana. Kalau intermittent fasting itu sebenarnya sudah ada sejak zaman purba, sejak zaman tahun abad 19, abad 20 itu sudah ada. Jadi istilahnya itu kayak puasa, dan itu memang sudah ada secara budaya, baik itu di budaya barat, di budaya timur tengah, dimanapun itu sudah ada istilah puasa seperti itu. Bahkan di berbagai agama pun juga diajarkan, tidak hanya di Islam, bahkan di agama non Islam pun banyak mengajarkan tentang puasa. Cuman pada tahun sekitar tahun 2010-an itu diteliti lagi oleh salah satu peneliti di Eropa. Dia itu meneliti tentang bagaimana sih puasa dengan mengatur jendela makan. Jadi ternyata jendela itu bukan hanya rumah saja, tadi ternyata makan itu ada jendelanya juga, kayak gitu kan. Mengatur. Nah, dari penelitian itu akhirnya jadi populer tuh intermittent fasting. Nah, dari peneliti ini dia meneliti bahwa intermittent fasting itu bisa diatur dengan pola-pola tertentu. Nah, kalau misalkan mungkin di agama Islam kita jendela makannya itu sore maghrib itu kan ya sampai jam waktu sahur itu kan mau subuh. Kalau di agama lain mungkin sudah berbeda lagi waktu jam makannya. Nah, akhirnya sama si peneliti ini membuat yang namanya metode diet yang namanya intermittent fasting seperti itu. Nah, intermittent fasting sendiri bagus apa enggak sih? Kalau dibilang bagus, bagus. Apakah semuanya bisa menjalankan seperti ini? Bisa, cuman ada syarat-syaratnya seperti itu. Dan saya sendiri sebagai ahli gizi menyikapi tentang diet ini sebenarnya bagus-bagus saja, cuman tetap kembali ke anjuran gizi yang baik untuk semua orang, apalagi sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan juga dokter, itu harus yang bergizi dan seimbang. Seperti itu. Oke, berarti tadi ada disinggung ada syarat-syaratnya ya untuk intermittent fasting ya. Betul. Itu syarat-syaratnya kalau boleh tahu apa aja ya Bu? Nah, jadi syaratnya yang pertama, apakah dia ada penyakit bawaan? Penyakit bawaan itu yang paling rawan itu diabetes, dokter. Jadi kalau diabetes itu kan rawan hipoglikemi tuh. Nah, pada saat puasa itu kan biasanya kan nanti gula darah kan cenderung gampang turun ya. Nah, kayak gitu. Terus juga selain diabetes juga pasien dengan gangguan pencernaan. Jadi misalkan entah dia itu gastritis mungkin, atau mungkin ada gangguan dengan ususnya, saluran pencernaan atas, pencernaan bawah kayak gitu kan. Nah, itu harus hati-hati kalau mau menjalankan intermittent fasting. Saran saya sih harus konsultasi dengan dokter juga. Terus selain itu pada kondisi hamil, kondisi hamil, ibu menyusui. Nah, ini yang paling sering itu yang kondisi ibu menyusui, dokter. Ibu menyusui itu dia kan habis melahirkan tuh, dia kan kepingin diet, ikut tren kan sekarang intermittent fasting, terus akhirnya dia kepingin, aduh aku tak diet aja. Aku badanku pelar gini segala macam, aku pengen. Nah, itu hati-hati. Kadang kalau dia enggak pas nanti pola makannya bisa jadi nanti mempengaruhi dari produksi ASI-nya itu. Apalagi kan kalau ibu menyusui kan ya kita tahu sendiri ya dokter ya, faktor stres itu bisa berubah, hormonnya naik turun kayak gitu kan. Jadi harus diperhatikan juga gitu sih. Jadi lebih ke mengatur jadwal ya, mengatur jadwalnya ya. Kalau istilah 16 banding 8 itu metode apa ya maksudnya ya Bu ya? 16 banding 8 itu. Ada istilah 16 banding 8. Iya.
Jadi istilahnya itu 16 jam puasa, Nggih. terus habis itu 8 jam itu makan. Oh, Jadi gitu. 16-8. Jadi Oh, 16 ya. jam puasa, 8 jam makan gitu. Iya, iya. Terus juga ada juga yang mungkin menyarankan jangan langsung 16-8 karena masih pemula. Oke. Mungkin 12 apa kalau 24 jam berarti 12 gitu kan, 12 jam dulu kayak gitu, atau mungkin mau 10 jam dulu kayak Bisa gitu. ya. Bisa kayak Tergantung gitu. nanti dia maksudnya pemula atau itu masih belajar, itu enggak Iya, langsung betul. panjang dulu gitu ya. Oke. Tapi kemarin jujur saya pernah mencoba intermittent fasting, itu malah malah lemes kan. Saya ingin mencoba ya, Ya, malah malah lemes gitu. Kenapa ya? Iya, Iya. karena memang kalau sebenarnya sama kayak kalau kita puasa sih Iya, ya, iya. dokter. Jadi kalau misalkan kita itu intermittent fasting, otomatis selama beberapa jam tidak ada makanan yang masuk. Efeknya pasti lemas, Iya. karena tidak ada makanan yang masuk, otomatis untuk membutuhkan energi pada saat kita gerak itu tidak ada, akhirnya efeknya itu lemas. Nah, pada saat intermittent fasting itu kan tetap minum ya. Jadi di aturan intermittent fasting itu tetap kita boleh minum air putih, terus teh, kopi kayak gitu tetap, tapi yang tanpa gula. Ya. Cuman memang kalau saya sendiri kurang sreg kalau saya. Kenapa kurang sreg dengan diet intermittent fasting itu? Karena tidak sesuai dengan genetika kita. Karena kalau orang Indonesia terutama ya, itu tuh kebiasaan secara organ itu sudah terstruktur dari nenek moyang kita itu beda dengan orang barat. Sedangkan intermittent fasting sendiri itu yang menciptakan adalah orang barat. Nah, kalau secara organ genetika orang barat dengan kita itu sudah berbeda. Sekarang dari makanan saja. Orang barat itu kalau misalkan makan burger, terus mungkin makannya American breakfast, English breakfast yang dia itu cuma roti mungkin sama mungkin beef, seperti itu sudah cukup. Kalau kita kan enggak ya. Kalau kita itu orang Indonesia terutama itu kan kalau nggak nasi gitu kan, lauk, sayur gitu yang satu piring penuh itu kan. Nasinya banyak, Nah, kayak gitu kan. Yang penting wareg gitu. Betul, yang penting kenyang. Kayak gitu kan. Nah, itu kan berbeda. Apalagi kita kebiasaan dari kecil, mungkin kebiasaan makannya seperti apa, akhirnya itu nanti pada saat kita intermittent fasting itu kita nggak biasa. Kaget. Betul. Sedangkan kebiasaan kita dengan mayoritas masyarakat itu agamanya Muslim dan kita memang diajarkan untuk berpuasa. Saran saya lebih ke puasa saja. Karena kan memang sebenarnya tidak beda jauh sih ya intermittent fasting sama puasa itu. Jadi saran saya mending dibuat puasa saja. Nah, kalau masalah nanti tidak kuat, lemas. Loh, apa kabar kemarin kita waktu puasa Ramadan itu kan, puasa Senin Kamis, apalagi yang cewek-cewek itu, dokter itu nyaur utang itu kan, yang kemarin-kemarin itu kan bisa lah. Kenapa enggak kalau kita mau kayak gitu itu? Karena gitu dokter, saya sendiri pengalaman ya. Saya pengalaman pernah habis melahirkan berat badan saya itu naik sampai itu hampir 15 kilo. Naik itu kan. Ya namanya perempuan lah ya, kepengen badan itu kembali kayak dulu lagi, ideal lagi. Terus ini caranya gimana? Saya coba IF waktu itu. Saya coba IF. Pada saat saya IF, beneran saya lemes. Ternyata tidak sesuai dengan metabolisme saya. Karena kembali lagi setiap orang metabolismenya itu berbeda-beda, tidak semua orang itu sama. Jadi akhirnya saya berhenti IF. Kemudian saya mencoba puasa sunnah. Dan kemudian karena saya niati dan itu memang dari pikiran saya, saya yakin saya bisa. Bismillah, saya niatnya ibadah seperti itu. Udah saya coba dan saya niatkan bukan untuk diet. Saya niatkan biar badan saya sehat, itu kan, untuk kontrol emosi, kontrol makan semuanya. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun yang tadinya 15 kilo
turun 15 kilo akhirnya. Oke, Bisa turun. bisa, nggih. Iya. Dan itu akhirnya pengalaman saya itu saya sebarkan ke rekan-rekan Iya. semuanya, ke pasien juga, bahwa kalau mau misalkan diet itu tidak harus intermittent fasting. Iya. Banyak diet lain yang bisa disesuaikan sama metabolismenya. Iya, Seperti ya itu. menyesuaikan nggih. Kan memang kalau intermittent fasting kan kiblatnya orang barat ya, beda dengan orang kita yang orang Iya, timur yang notabene terbiasa dengan makan yang banyak dan lain-lain. Terus kemudian dari dulu kan dari kita ajaran Islam kan memang diwajibkan untuk berpuasa. Betul, iya. Jadi kan seperti intermittent kan kurang lebihnya seperti puasa, Iya, seperti gitu. itu. Saat intermittent fasting ini apakah boleh kita berolahraga dan aktivitas yang berat? Ya, seperti itu, olahraga dan lain-lain. Kalau waktu sebenarnya sama kayak waktu kita puasa Puasa, biasa oke. ya, olahraga itu tetap. Nggih. Jadi memang tetap kita olahraga, cuman disesuaikan dengan kemampuan kita juga. Oke. Ya, olahraga tetap harus sering. Jadi memang kayak rutin setiap hari, Nggih. mau pagi atau mungkin Nggih. sempatnya sore Nggih. itu bisa. Cuman memang nggak perlu yang lama-lama, dokter. Oke. Jadi kan ada Nggih. tuh, saya harus olahraga itu Nggih, yang nggih. sampai setengah jam, 1 jam. Nggak perlu, takutnya nanti jantungnya malah yang nggak kuat. Oke. Yang penting rutin Nggih. 10-15 menit, dan itu disarankan sebelum makan. Sebelum makan. Ya, sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Karena pada saat sebelum makan, otomatis saat kita olahraga itu nanti kalori yang terbuang nanti akan jadi lebih banyak. Seperti itu. Oke. Ada istilah yang one meal a day, jadi makan sekali sehari ya. Iya. Nah itu gimana itu tanggapannya Bu ahli gizi, Bu Ayu? Iya, itu pernah saya juga Oke. mendengar istilah seperti itu ya. Oke. Jadi memang hamil ada, saya sendiri kepikiran Iya. kalau mau sehari makannya Iya. itu cuma sekali. Terus makannya mau seberapa itu? Sedangkan Iya. kita sehari aktivitasnya kan Iya. macam-macam Iya, nih. bener. Anggap aja kayak ini nih, dokter, Iya, contohnya. iya. Kayak makan yang ini ya. Iya. Ini kan misalkan mau 1 hari ini itu kita makan cuma ini doang. Iya. Oke lah kita bisa, tapi kan otomatis kan untuk 1 hari kayaknya itu kok susah ya. Iya. Dan apalagi dalam 1 hari itu kita kebutuhannya itu banyak banget. Iya, bener. Apalagi tergantung sama aktivitas kita. Iya. Dan usia produktif ya jenengan, saya itu Iya. kan Iya. usia produktif itu banyak kalori yang dibutuhkan, kebutuhan gizi yang dibutuhkan juga. Iya. Nah itu memang kalau saya sih kurang setuju ya. Iya. Jadi tetap aja makan ya pagi, siang, sore tetap sesuai sama Iya. kebutuhan. Yang penting bergizi dan seimbang. Oke, baik. Terus apa pesannya untuk sobat sehat, sahabat sehat RSMAD apabila mau memulai intermittent fasting mulai besok pagi? Ya, ini ada titipan pertanyaan dari pendengar semuanya ya, sahabat RSMAD. Ada titipan pertanyaan tentang pesan Ibu ahli gizi untuk sobat RSMAD yang mau intermittent mulai besok pagi. Oke, Oke. sekarang gini, Oke. tujuan dietnya itu apa dulu, dokter? Oke. Kalau tujuannya mau langsing, jangan harap bisa terjadi. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke. Karena pasti sobat-sobat pasti semuanya, saya besok mau mulai IF, saya mau langsing, saya mau ini, saya mau ini. Kalau menurut saya bisa, tapi itu nanti malah susah. Kenapa susah? Karena dari pikirannya sendiri tujuannya sudah berbeda. Oke. Beda lagi kalau misalkan sobat-sobat nanti, saya kepengen sehat, saya kepengen lebih bugar, saya mau pola hidup saya itu benar. Oke. Saya besok mau mulai diet IF yang baik dan benar. Oke. Itu malah lebih mudah nanti Itu tercapai. ya. Itu. Oke, berarti dari niatnya ya teman-teman Iya. ya. Dari niatnya itu diperbaiki. Jadi kita niatnya itu bukan untuk instan, secara instan kita ikut tren ya, tren yang sekarang kan tren IF ya, gitu. Kita ikut tren itu jangan, jadi harus disesuaikan kemampuan diri sendiri ya. Jadi jangan asal coba-coba. Jadi kita harus pelajari dulu apa itu IF bersama, bisa konsultasi bersama pakar gizi, Ibu
Ayu di Rumah Sakit RSMAD. Kita ada poligisi juga ya Bu? Iya, betul. Iya. Jadi di RSMAD itu ada layanan konsultasi gizi, Iya, dokter. iya. Jadi poligisi itu hari Senin sampai Jumat itu Iya. mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, Iya. selain itu, dokter, nah bagi sobat-sobat yang kepengen diet IF nih atau kepengen diet yang lain, nah nanti dari diet itu nanti kita bisa cek tuh. Duh, nanti aku habis diet ini ya, aku pengen sekalian cek deh kolesterolku berapa, gula darahku berapa, hasil labku yang lain apa, liver segala macam. Nah, itu tuh nanti bisa sekalian MCU di RSMAD, dokter. Layanan MCU yang semua paketnya ada. Misalkan sobat mau cek ini, cek apa segala macam dari atas sampai ke bawah itu semuanya ada, dokter. Di sini apa sih yang nggak ada di RSMAD? Semuanya tuh ada. Semuanya ada. Apalagi ya. Iya. Jadi orang tuh mindsetnya kalau ke rumah sakit tuh sakit, berobat, apa segala macam. Tapi kalau menurut saya pribadi dan juga rekan-rekan saya nih yang dari luar juga, itu bilangnya kalau RSMAD itu beda ya. Iya. Ke RSMAD itu kayaknya itu malah gimana caranya kita tetap sehat, gimana Iya. caranya tuh kita tuh nggak sakit, kayak gitu kan. Karena memang ternyata kita itu ke rumah sakit tidak hanya untuk mengobati, tapi untuk mencegah biar kita tidak terkena penyakit. Oke. Gitu. Oh ya, dokter, Ya. ini saya ini mau kasih contoh Ya. nih, mungkin untuk terkait contoh makanan Ya. yang ini tak geserin dulu aja ya, mending. Permisi. Iya ya, Amit. Ya. Nah, Oke. saya mau kasih contoh nih. Jadi Ya. makanan yang sehat Ya. itu yang mana? Iya. Faktanya memang seperti ini, dokter. Oke. Kalau diet IF itu dari yang saya lihat semua menu diet IF, dia itu kayak apa ya? Konsennya itu sayurnya banyak, lauk, terus habis itu sama makanan pokoknya, entah itu nasi, kentang, ubi segala macam. Tapi mereka itu buahnya itu selalu di skip. Kalaupun ada buah itu mesti kadang buah tok sama apa gitu kan. Kalau apa itu namanya IF, Iya. dia itu lebih ke nasi, terus sayurnya ini yang banyak tuh sama lauknya. Nah, mereka itu mesti skip buah. Kalaupun buah, biasanya kalau ini buah tok, terus nanti sama misalkan kayak ubi apa kayak gitu. Jadi kayak kurang imbang mereka itu. Makanya kenapa saya itu tidak menyarankan untuk GTF. Kenapa tidak menyarankan? Karena menurut saya kurang seimbang, dokter. Iya, men-skip buahnya tadi. Iya, jadi pikirannya orang-orang yang DTF itu sayurnya yang banyak apa segala macam, atau makan buah aja, salah. Kalau dari saya tidak seperti ini, tapi lebih ke nuncawu. Jadi lebih seperti ini yang dianjurkan sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Jadi dari Kementerian Kesehatan ya, Dok, itu ada yang namanya pedoman gizi seimbang, namanya isi piringku. Isi piring. Nah, isi piringku itu isinya itu kalau seperempatnya itu makanan pokok, jadi nasi bisa, atau mungkin bisa ubi, kentang, jagung, boleh enggak apa-apa. Nah, nanti seperempatnya yang lain ini adalah lauk nabati sama lauk hewani. Nah, ini saya kasih tahu, terus ini ada ayam katsu, boleh enggak apa-apa. Lah, tapi kan tepung-tepungan bikin gemuk. Ya kan nggak setiap saat, ya nggak apa-apa, sekali aja gitu kan. Terus ada seperempatnya lagi ada sayur, ya sayur yang bervariasi apa saja boleh itu kan. Ayo sobat ini dilihat ini. Jadi ini adalah yang isi piringku ini contohnya itu seperti ini ya. Terus harus ada buahnya, Dok. Jadi setiap kali makan kita itu kadang sering lupa buah itu di skip, buah nanti aja setelah makan. Padahal ya, Dok, faktanya makan buah itu harusnya itu adalah sebelum makan. Sebelum makan. Betul. Jadi misalkan kita nih mau makan siang sarapan gitu kan. Nah, itu makan buah dulu. Jadi buah dimakan dulu, tapi selang 10 menit mungkin, terus 5 menit baru kita makan yang lain-lain nih, makan utama. Nah, seperti ini. Terus ada nih, kenapa sih kok buahnya dimakan dulu? Emang di akhir nggak boleh? Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau makan buah di awal itu tuh dia pencernaannya
jauh lebih diserap sempurna, dokter. Nggih. Jadi yang kalau dia setelah makan itu baru makan buah, itu paling penyerapannya cuma 30%, 40%. Tapi kalau di awal itu dia bisa sampai 90% bahkan 100%. Seperti itu. Dan memberikan efek kenyang yang lebih lama seperti itu. Oke. Jadi intinya IF ini bukan sihir buat kurus ya. Tiba-tiba kurus melaksanakan IF atau mengikuti tren ya. Jadi tapi ini buat alat disiplin ya, untuk ngasih waktu buat tubuh recovery. Dan lihat ini porsinya ya. Porsinya juga disesuaikan. Nah, ini yang saya tangkap tadi seperempat ya, seperempat sayur, seperempat makanan pokok. Betul. Terus kemudian ada sumber protein dan buah. Jangan lupa di skip ya. Jangan lupa di skip. Jangan sampai skip ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya kita jangan sampai mengikuti tren yang sedang tren ya, IF. Jadi kita harus melihat kemampuan diri kita ya, seperti apa namanya, kebiasaan dan lain-lain. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti bisa konsultasi ke Poligizi Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kediri gitu ya. Bukanya jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jam 8 pagi sampai jam 2 siang, Senin sampai Jumat. Oke. Ya. Oke. Oh iya, selain itu dokter, di sini kan juga ada, kan nanti ada Poligizi itu. Nah, ternyata di sini pun juga ada poli eksekutif kan, dokter? Poli eksekutif. Oh iya, ada poli eksekutif itu. Jadi buat sobat-sobat ya, dokter ya. Jadi ya misalkan kepengen di luar jadwal poli yang sudah ada. Aduh, tapi saya sibuk. Saya itu kepengen periksa karena saya pulang kerjanya itu jam segini. Berarti saya maunya tuh di sore aja, bisa nggak? Oh, bisa banget. Di sini itu kita bisa di poli eksekutif. Mau dokter siapa, mau siapa, saya mau gini, nanti biar obat nanti yang diantar, nanti mau cek nanti dicekkan apa, tinggal duduk manis ya kan, dokter. Tapi nanti sudah ada konsumsinya juga, terus juga nanti pengen apa dilayani, semua ada di poli eksekutif. Jangan lupa ya sobat RSMAD ya, kita punya layanan poli eksekutif juga. Jadi sewaktu-waktu sobat misalkan sibuk, bisa sewaktu-waktu ke Poli Rumah Sakit Ahmad Dahlan Eksekutif ya. Bisa menghubungi bagian humas marketing nanti untuk reservasi ke Poli Eksekutif. Luar biasa sekali, singkat, padat, mencerahkan. Terima kasih banyak Ibu Ayu Sarjana Gizi Dietitian. Hari ini sudah mampir ke podcast kita, ada podcast ya. Untuk sobat RSMAD, jangan lupa saksikan terus podcast kami. Jangan lupa untuk sobat RSMAD like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSMAD Friendly Hospital.